Nasab dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Muhammad. Yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar sirah dan nasab, yaitu sampai Adnan. 2. Bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. 3. Bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam alaihissalam. Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdi Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. 1. Hashim. Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan bagi Bani Abdul Manaf. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya dan terhormat. Dialah orang yang pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Dia juga orang yang paling pertama kali membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam 1 tahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setibanya di kota Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanannya menuju Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya, yaitu Abdul Muttalib. Namun, Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Kemudian Salma binti Amru melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah karena ada rambut putih atau uban di kepalanya. Hashim mempunyai 4 putra, yaitu Asad, Abu Syaifi, Nadlah, dan Abdul Muttalib. Hashim juga mempunyai 5 putri, yaitu Ashifa, Khalidah, Daifah, Ruqayyah, dan Jannah. 2. Abdul Muttalib. Sepeninggalan Hashim, saudaranya Al-Muttalib bin Abdi Manaf adalah seorang laki-laki yang terpandang, yang dihormati di tengah kaumnya, yang sangat-sangat dermawan. Dialah yang menggantikan saudaranya Hashim dalam memberikan air minum orang-orang haji. Tatkala Abdul Muttalib mendengar bahwa Syaibah atau Abdul Muttalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muttalib meneteskan air mata haru, lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muttalib menolak ajakan itu kecuali jika ibunya mengizinkannya. Kemudian Al-Muttalib memohon kepada ibu Abdul Muttalib, tetapi permohonannya juga ditolak. Al-Muttalib berkata, sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ibunya mengizinkan. Abdul Muttalib pun dibawa ke Mekah dengan dibonceng di atas untanya. Sesampai di Mekah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muttalib. Maksudnya budaknya Al-Muttalib, karena dalam bahasa Arab Abdun artinya budak atau hamba. Al-Muttalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak saudaraku Hashim. Abdul Muttalib menetap di rumah Al-Muttalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muttalib meninggal dunia di Yaman, maka Abdul Muttalib menggantikan kedudukannya.
Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan oleh bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapatkan kehormatan yang tinggi dan dicintai di tengah kaumnya yang tidak pernah didapatkan oleh bapak-bapaknya. Namun, Naufal, adik bapaknya Abdul Muttalib atau pamannya sendiri, merebut sebagian wilayah kekuasaannya yang membuat Abdul Muttalib marah, sehingga dia meminta dukungan kepada beberapa pimpinan Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, "Kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dengan pamanmu." Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada pamannya dari pihak ibunya, yaitu Bani An-Najjar, yang berisikan beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, yaitu Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda lalu singgah di pinggiran kota Makkah. Kemudian Abdul Muttalib menemui pamannya di sana dan berkata, "Mari singgah ke rumahku, hai pamanku." Pamannya berkata, "Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal." Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi Rabbnya Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu." Naufal berkata, "Aku sudah mengembalikannya." Pengembalian ini dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy. Setelah itu, Abu Sa'ad bin Adi mau singgah ke rumah Abdul Muttalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umrah lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, maka Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdul Syams bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muttalib berkata, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian melahirkannya. Oleh karena itu kami juga lebih berhak mendukungnya." Hal di atas bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka, sehingga mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan ini kemudian menjadi sebab penaklukan Makkah. Di antara peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muttalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan bergajah. Abdullah adalah bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muttalib yang paling bagus dan yang paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muttalib. Ringkasnya, setelah anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya ketika menangani sumur Zam-Zam kepada anak-anaknya. Ternyata mereka semua patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi, lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak-anak panah itu dikocok, maka keluarlah nama Abdullah. Kemudian Abdul Muttalib menuntun Abdullah sambil membawa parang berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Abdul Muttalib yang kebingungan, dia berkata, "Kalau begitu apa yang harus kulakukan sehubungan dengan nazarku ini?" Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun. Maka dia pun menemui dukun perempuan itu. Sesampai di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahkan lagi dengan 10 ekor unta hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar adalah nama unta, maka unta-unta itulah yang akan disembelih. Kemudian dia keluar dari tempat dukun perempuan itu dan mengundi di antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Maka dia menambahkan lagi dengan 10 unta.
Setiap kali diadakan undian berikutnya, maka yang keluar adalah nama Abdullah. Hingga jumlahnya mencapai 100 ekor unta, baru yang keluar adalah nama unta. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku adalah anak dua orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail dan Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menikahkan anaknya yaitu Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap sebagai wanita yang paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya, karena bapaknya adalah pemuka Bani Zuhra. Abdullah hidup bersamanya di Mekah, namun tidak lama kemudian Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus kurma. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dia meninggal di Madinah dan dikuburkan di Darun Nabirah Al-Jadi pada umur 20 atau 25 tahun. Menurut pendapat mayoritas pakar sejarah bahwa Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah dilahirkan. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah dilahirkan. Warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, dan pembantu seorang wanita Habasyi yang namanya adalah Barakah dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.